sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Siti Nurfahira dengan NIM I0118017 dari kelas Hukum C Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian bank. Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya itu pengertian bank. Pengertian bank berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Pengertian hukum perbankan itu sendiri adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Adapun sumber hukum perbankan sendiri ada pada slide yang ada di belakang. Selanjutnya yaitu pengertian keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu Al-Abad Money adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, seluk-beluk uang, urusan uang, atau keadaan uang. Sistem keuangan di Indonesia dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu depository dan yang kedua itu lembaga keuangan bukan bank atau non-depository. Sementara untuk pengertian lembaga keuangan itu sendiri merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 Pasal 1 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, badan usaha itu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jenis lembaga keuangan yang pertama yaitu lembaga keuangan bank atau depository. Terbagi menjadi tiga yaitu bank sentral, bank umum dan syariah, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Sementara lembaga keuangan bukan bank atau non-depository terbagi menjadi dua yaitu pegadaian dan pasar modal atau bursa efek. Sementara untuk lembaga pembiayaan yaitu lembaga yang menyediakan dana atau barang modal sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk sewa guna, usaha leasing, anjak piutang, perusahaan utang, fee, perusahaan kartu kredit atau PayWide credit card, modal venture, give money to join, dan lembaga infrastruktur atau badan usaha proyek. Untuk perusahaan asuransi, yaitu lembaga yang memberikan jaminan terhadap risiko yang dimiliki oleh pengguna asuransi dan melakukan penghimpunan dana melalui premi asuransi. Selanjutnya itu lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun yaitu lembaga yang mengelola dana pensiun untuk pegawai yang telah memasuki usia pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dan jaminan masa tua. Selanjutnya, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menerima simpanan dari anggotanya dan memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah. Adapun peranan lembaga keuangan khusus perbankan dalam pembangunan terdapat pada slide yang ada di belakang. Asas, fungsi, dan tujuan bank. Yang pertama itu asas. Demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian terdapat pada pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sementara fungsi bank itu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat untuk perekonomian masyarakat. Yang pertama itu sebagai agen of trust, kepercayaan, agen of development atau investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Yang ketiga itu agen of service, jasa penyimpanan dana, jasa pemberian jaminan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan
Tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Jenis-jenis bank. Jenis bank dilihat dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama itu bank sentral, yang kedua itu bank umum, dan yang ketiga itu bank perkreditan rakyat atau BPR. Jenis bank dilihat dari kepemilikannya. Yang pertama itu BUMN, seperti BNI, BRI, BTN, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bank swasta milik nasional, seperti Bank Muamalat, BCA, Danamon, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bank milik asing, seperti Citibank, Standard Chartered Bank, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu bank campuran, seperti Mitsubishi, Buana Bank, Interpacific Bank, Bank Sakura, Swadharma, dan lain-lain. Selain itu ada pula jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Yang pertama itu menggunakan prinsip konvensional, sistem harga sesuai dengan suku bunga atau spread base. Yang kedua yaitu menghitung biaya yang dibutuhkan atau fee base. Yang kedua yaitu prinsip syariah, pembiayaan penggunaan prinsip bagi hasil mudharabah. Yang kedua pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang kelima itu adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pemilik bank oleh pihak lainnya atau dikenal sebagai ijarah wal iqtanah. Terakhir yaitu jenis bank dilihat dari status, dari segi produk, modal, hingga kualitas pelayanan. Yang pertama itu ada bank devisa, dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing atau transaksi dan inkaso ke luar negeri atau traveler check. Yang kedua yaitu bank non devisa, tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas sekalipun memiliki, namun hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja. Adapun tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 7. Upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, independensi Bank Indonesia, akuntabilitas publik yang transparan. Adapun tugas Bank Indonesia, implementasi dari tujuan Bank Indonesia terdapat pada pasal 34. Yang pertama itu menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Dan yang ketiga itu membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini, ketentuan pasal 4 ayat 2. Adapun kemandirian Bank Indonesia untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah dan lain-lain. Bank sentral yang bersifat independen, pertama tidak boleh dicampuri, dipengaruhi atau ditekan oleh lembaga-lembaga kenegaraan lainnya termasuk pemerintah. Yang kedua memiliki otonomi serta tidak menjadi bagian dari lembaga-lembaga negara lainnya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank swasta. Yang kedua memiliki otonomi serta tidak menjadi bagian dari lembaga-lembaga negara lainnya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral. Untuk pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terdapat pada slide yang ada di belakang. Selanjutnya itu sumber dana bank perbankan. Pertama, dana dari bank itu sendiri berasal dari modal sendiri yakni setoran dari pemegang sahamnya. Perusahaan dapat pula mengeluarkan saham baru dan menjualnya ke pasar modal.
menggunakan saldo laba yang belum dipakai. Keuntungan DBS tidak perlu membayar bunga yang relatif besar sebagaimana bila meminjam dari lembaga lain. Yang kedua yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang pertama itu ada simpanan giro, yang kedua ada deposito, dan yang ketiga itu tabungan simpanan pihak ketiga. Sumber dana perbankan, peraturan tentang penarikan dana masyarakat di Indonesia, peraturan Bank Indonesia nomor 18/43/PBI/16 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarikan cek dan atau bilet giro kosong. Selanjutnya yang ketiga itu dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan penandaan jangka panjang dan jaminan yang berkualitas tinggi. Pertama itu ada kredit likuiditas Bank Indonesia yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan kredit program pemerintah yang disalurkan melalui bank umum. Yang kedua itu ada bantuan likuiditas Bank Indonesia, fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga stabilitas agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas antara penerima dana pada bank-bank. Peraturan tentang sumber dana dari lembaga keuangan lain bagi bank di Indonesia terdapat pada Peraturan Bank Indonesia nomor 19/3/PBI/2017 tentang peminjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional.